Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Jumat 22 Juli 2022. Tema renungan hari ini, hukuman bagi pemimpin, berdasarkan kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengutip apa yang pernah dikutip oleh Bapak Basuki Cahayapurnama yang lebih akrab dikenal Ahok, yang mengutip ungkapan salah seorang pemimpin besar di Amerika yang mengatakan bahwa untuk mengetahui karakter seseorang, beri dia jabatan. Apakah ia baik atau ia jahat? Bahkan orang-orang sering mengukur atau melihat, menilai bahwa pemimpin itu sangat memengaruhi kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyat yang dipimpinnya atau orang-orang yang dipimpinnya baik adanya. Dan sebaliknya, jika pemimpinnya jahat, akan merusak tatanan sampai kepada bawahannya. Ini sering dianalogikan dengan ikan, bahwa jikalau kepalanya busuk, maka bagian bawahnya itu sampai ke ekor cepat atau lambat menjadi busuk. Karena itu sering dilihat dari kepalanya atau pemimpinnya. Pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Dan memang dari pemimpin-pemimpin atau raja-raja Israel, baik yang di utara maupun yang ada di selatan, kebanyakan mereka adalah raja-raja yang jahat. Mereka itu menyengsarakan orang-orang yang dipimpinnya. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang dipimpin. Mereka membuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka, sekalipun manusia tidak melihatnya. Mereka itu dibutakan oleh dosa mereka sendiri, yang akibatnya itu mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus karena merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Jadi di sisi lain mereka melakukan kejahatan, di sisi lain mereka rutin beribadah, bahkan mempersembahkan korban-korban. Jelas yang ini Tuhan tolak. Ini ibadah palsu. Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukan barang langka di antara kita yang sering disebut dengan penyelewengan kekuasaan. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani yang bersikap seperti itu. Jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, jadi tetap kelihatan rohaniawan sekalipun perbuatan kita sangat jahat. Tampil saleh dan rajin memberikan persembahan, tapi kelakuannya jahat. Hati-hati. Bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidupmu, hidup kita.
Camkanlah, Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesamanya. Mari kita sadar diri, koreksi diri, jangan sampai kita pada posisi sebagai pemimpin yang menyengsarakan orang lain, karena Tuhan sendiri akan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesamanya. Amin. Mari berdoa. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Engkau terus mengingatkan kami selaku pemimpin, termasuk pemimpin gereja, untuk hidup membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan. Karena Tuhan akan melawan setiap pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan orang-orang yang dipimpinnya. Pimpin dan tuntun kami di jalan-Mu Tuhan, agar kami dalam hidup bersama di jemaat, dalam keluarga, tetap membawa damai sejahtera. Berdoa bagi mereka yang mensyukuri berkat-berkat Tuhan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Engkau terus menolong dan memulihkan mereka yang sakit, seperti Kristi Yan Masiku, Lewi Raba Payung Tasik, Nyonya Frans Hamid Markus, Nyonya Susanto Kabanga, Nyonya Benyamin Bandua, Misri di Bengalon, Riki Maria Limbong Yohanis Mandila, Bernadette Martinus Jama, juga Ibu Alfrida Arfa, Dev atau Anugrah, serta Ibu Sumomba. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka, agar Tuhan menolong, menguatkan, memulihkan mereka. Tuhan berkati setiap rencana-rencana jemaat yang berkenan kepadamu, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, agar yang baik itu berhasil karena Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Engkau memberkati anak-anak dalam pendidikan, agar mereka tekun, semangat belajar, guna masa depan mereka yang baik. Sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun berada, yang selalu memberi support dengan memberi komentar, memberi tanda suka, atau yang telah subscribe. Tuhan berkati dan lindungi selalu. Jikalau lemah kuatkan, jikalau sakit Tuhan sembuhkan, jikalau dalam pergumulan-pergumulan Tuhan lepaskan dari pergumulan. Pimpin dan tuntun kami hari ini, dan Tuhan selalu beserta dengan kami. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tetap takut akan Tuhan, jadi pemimpin yang membawa kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati dan sayang kita semua.